Bikin nangis. Ibu mertua yang angkuh itu tidak tahu kalau ibuku yang mereka usir ini adalah seorang bos besar. Kini ku buat dia menangis menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Angin malam Jakarta selalu membawa serta aroma harapan dan keputusasaan. Bagi Risa, yang berdiri di balkon apartemen mewahnya, malam itu terasa seperti cawan pahit yang sudah terlalu sering ia teguk. Di dalam, tawarnya Ibu Tina dan Arya terdengar jelas dari ruang keluarga. Mereka sedang menonton acara hiburan, sesekali diselingi pujian Ibu Tina untuk putranya yang dianggap sukses dan berprestasi. Risa hanya menghela napas. Kata sukses dalam kamus Ibu Tina selalu identik dengan Arya, suaminya, dan bukan dirinya. Risa adalah seorang wanita muda yang cantik, dengan mata coklat bening yang seringkali menyimpan rahasia, dan seulas senyum tipis yang jarang mencapai matanya. Ia tumbuh di keluarga sederhana di sebuah desa kecil, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, Arini, yang berjuang keras menafkahinya. Meski hidup dalam keterbatasan, Arini selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pendidikan yang tinggi pada Risa. Berkat kegigihan ibunya, Risa berhasil meraih beasiswa dan lulus dengan predikat terbaik dari universitas ternama. Namun, semua pencapaian itu seolah tak berarti di mata keluarga Arya. Arya adalah anak tunggal dari Ibu Tina, seorang wanita parubaya yang flamboyan dengan selera tinggi dan ego yang sama tingginya. Sejak awal, Ibu Tina menentang keras hubungan Arya dengan Risa. Apa kata orang nanti? Anakku yang kaya raya menikah dengan gadis desa yang tak punya apa-apa. Bisiknya pada Arya suatu kali, yang sayangnya didengar oleh Risa. Arya, yang selalu mendambakan restu ibunya, seringkali terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Atau setidaknya, yang satu ia cintai dan yang satu lagi ia takuti. Pernikahan Risa dan Arya, 3 tahun silam, terjadi setelah Arya mengancam akan kawin lari jika Ibu Tina tetap menolak. Terpaksa, Ibu Tina merestui, namun dengan 1001 syarat dan cemoohan yang tak pernah putus. Risa tahu, ia telah masuk ke dalam sanggurdi emas yang ternyata berkarat. Apartemen mewah ini, mobil-mobil mengkilap di garasi, dan segala kemewahan yang Arya suguhkan, hanyalah selubung tipis yang menyembunyikan kehampaan. Kehampaan yang tercipta dari setiap tatapan merendahkan, setiap sindiran, dan setiap perbandingan tak adil yang selalu dilontarkan Ibu Tina. Ibunya, Arini, adalah korban terbesar dari kekejaman verbal Ibu Tina. Setiap kali Arini datang berkunjung dari desa, yang terjadi hanyalah drama. Ibu Tina akan menatap Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkomentar pedas tentang pakaian Arini yang sederhana, penampilannya yang tak glamor, atau bahkan bekal makanan desa yang dibawa Arini. Apa itu? Nasi tiwul? Jangan kotori dapur saya dengan makanan kampungan begitu. Serunya pernah suatu kali, membuat Arini menunduk malu. Rasa sakit hati Risa terhadap perlakuan itu sudah menumpuk, seperti gunung es yang siap runtuh kapan saja. Ia selalu berusaha menahan diri demi menjaga keharmonisan rumah tangga, sebuah keharmonisan yang sebetulnya tidak pernah ada. Arya, suaminya, seringkali hanya bisa meminta maaf setelah ibunya berulah. Maaf ya, sayang. Ibu memang begitu. Nanti biar aku bicara dengan ibu. Janjinya, janji yang tak pernah benar-benar ditepati. Arya terlalu pengecut untuk menghadapi ibunya sendiri, terlalu nyaman dalam bayang-bayang dominasi Ibu Tina. Dan Risa, ia perlahan mulai lelah. Lelah dengan sandiwara ini, lelah dengan peran sebagai menantu yang selalu salah, dan paling lelah dengan perlakuan terhadap ibunya. Luka lama itu kini terasa semakin menganga. Pagi itu, Risa terbangun dengan perasaan yang tidak enak, seperti ada bayangan gelap yang membayangi harinya. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena ia tahu persis apa yang akan terjadi. Hari ini ibunya, Arini, akan datang berkunjung. Dan seperti yang sudah-sudah, kedatangan Arini selalu menjadi sinyal dimulainya sebuah sandiwara penuh sindiran dan cemoohan dari Ibu Tina. Risa melirik ke sampingnya. Arya masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya tampak damai, seolah tak ada sedikitpun beban atau kekhawatiran yang menguasai dirinya.
Terkadang, Risa iri pada ketidakpedulian Arya terhadap segala kekacauan emosi yang terjadi di rumah ini, seolah ia bisa mematikan saklar perasaannya sesuka hati. Ia beranjak dari tempat tidur, menarik selimut tipis hingga menutupi tubuh Arya, lalu melangkah pelan menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang mulai keemasan memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya perasaannya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang anggun terdengar mendekat. Ibu Tina muncul, lengkap dengan daster sutra berwarna marun yang mengilap dan masker wajah berwarna hijau muda yang masih menempel di pipinya, memancarkan bau herbal yang kuat. Ia duduk di meja makan dengan gaya angkuh, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya, lalu melirik Risa dengan pandangan menilai dari balik masker wajahnya. "Masakanmu lumayan, Risa," sindirnya, suaranya sedikit teredam masker. "Tapi, ya, jangan samakan dengan masakan bibi di rumah dulu. Lebih mewah, bahan-bahannya pilihan, dan tentu saja, lebih bersih." Risa hanya mengangguk tipis, tangannya sibuk membalik roti. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu, sebuah mantra yang selalu Ibu Tina ulang untuk mengingatkannya pada statusnya yang rendah. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, tak akan pernah cukup baik di mata Ibu Tina, tak peduli seberapa keras ia berusaha. "Oh, ya, ibumu datang hari ini, kan?" tanya Ibu Tina. Nadanya tiba-tiba berubah dingin, seperti suhu di kutub utara. Ia melepas maskernya dengan gerakan dramatis. "Aku harap dia tidak membawa oleh-oleh aneh-aneh dari desa. Aku tidak mau rumah ini bau tanah atau bau kampung. Reputasiku bisa hancur kalau tamuku tahu ada barang-barang aneh di sini." Risa mengepalkan tangan di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan. "Ibu tidak perlu khawatir," ucapnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Ibu pasti tidak akan membawa apapun yang merepotkan." "Baguslah," kata Ibu Tina, menyeruput kopinya dengan anggun. "Aku tidak mau reputasiku sebagai nyonya rumah terganggu hanya karena kehadiran orang-orang dari luar lingkup kita." Ia menegaskan, dengan penekanan pada frasa, "luar lingkup kita," yang jelas-jelas ditujukan untuk merendahkan Arini dan latar belakang sederhana mereka. Kalimat itu terasa seperti tamparan dingin di pipi Risa. Pukul 10 pagi, bel apartemen berbunyi. Nada klasik yang biasanya menyenangkan, kini terdengar seperti lonceng alarm bahaya bagi Risa. Jantung Risa berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya. Ia tahu persis siapa yang datang. Dengan langkah tergesa, ia mendekati pintu dan membukanya. Di sana, berdiri ibunya, Arini, dengan tas kain sederhana bermotif batik di tangannya. Senyum hangat Arini yang selalu tulus dan meneduhkan selalu menjadi penawar bagi setiap luka dan kepedihan yang dirasakan Risa di rumah ini. "Ibu." Risa memeluk ibunya erat, membenamkan wajahnya di bahu Arini. Aroma tanah basah dan kesederhanaan pedesaan langsung menyeruak, membanjiri indera Risa, seketika menenangkan setiap sarafnya yang tegang. "Halo, nak," suara Arini lembut dan penuh kasih. Tangannya menepuk-nepuk punggung Risa. Matanya melirik sekilas ke dalam apartemen yang mewah, tahu betul badai apa yang akan dihadapinya kali ini. Belum sempat Risa mengajak Arini masuk lebih jauh atau menanyakan kabarnya, suara Ibu Tina sudah menyambut dari ruang tamu, melengking memecah keheningan pagi. "Wah, sudah datang rupanya. Aku kira tersesat di kota besar ini. Maklum, jarang ke kota, ya." Arini tersenyum tipis, mencoba menahan gejolak di hatinya. "Selamat pagi, Bu Tina. Maaf mengganggu." "Mengganggu? Tentu saja tidak. Aku suka keramaian," Ibu Tina berkata, namun sorot matanya penuh cibiran, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang disembunyikan dalam madu. "Tapi aku harap kamu tidak membawa hal-hal yang tidak penting. Rumah ini sudah penuh dengan barang-barang berharga, tidak ada tempat untuk tumpukan barang tidak berguna." Risa melihat Arini menunduk, matanya sedikit meredup, seolah cahaya di dalamnya perlahan padam. Ia meraih tas kain ibunya. "Ini hanya baju ganti, Bu. Tidak ada yang lain." "Oh, begitu? Aku kira kamu membawa hasil panen dari kebun lagi. Biasanya kan begitu, kacang, singkong, atau apalah itu." Ibu Tina terkekeh sinis, lalu menoleh ke Arya yang baru saja keluar dari kamar mandi,
rambutnya masih basah. "Arya, lihat, ibumu datang. Semoga kali ini tidak ada drama lagi, ya. Aku sudah lelah dengan drama-drama receh." Arya tersenyum kaku pada Arini, sebuah senyum yang tak pernah mencapai matanya. "Selamat datang, Bu," ucapnya datar. Ia tahu persis bagaimana ibunya akan bersikap, dan ia memilih untuk menjadi penonton pasif, seolah semua ini hanyalah sebuah pertunjukan yang tidak melibatkan dirinya. Skenario klasik ini selalu terulang, seperti film lama yang diputar berulang-ulang tanpa jeda. Arini akan mencoba bersikap ramah dan seramah mungkin, berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita kecil dari desa. Ibu Tina akan melontarkan sindiran demi sindiran yang semakin lama semakin menusuk. Dan Arya akan menjadi penengah yang tidak pernah memihak, memilih untuk bersembunyi di balik ketidakpeduliannya, membiarkan ibunya merundung Risa dan Arini tanpa ada pembelaan berarti. Risa merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menindihnya. Ia melihat Arini yang duduk di sofa dengan canggung, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, agar tidak terlalu menarik perhatian Ibu Tina. Setiap kali Ibu Tina berbicara, Arini akan menatap lantai, seolah mencari jawaban atas nasibnya di sana. Rasa kasihan dan marah bergejolak dalam diri Risa, menciptakan badai di dalam hatinya. Mengapa ibunya, wanita paling mulia yang dikenalnya, harus selalu diperlakukan seperti ini? Mengapa Arya, suaminya, tidak pernah sungguh-sungguh membela mereka? Perasaan Risa diabaikan, ditumpuk di bawah tumpukan sindiran, begitu juga perasaan ibunya. Ia tahu, ada batas kesabaran. Dan batas itu, sebentar lagi, akan mencapai titik didih. Sebuah keputusan besar harus segera diambil. Setelah makan siang yang canggung dan terasa seperti sesi interogasi, di mana Ibu Tina tak henti-henti mengomentari cara makan Arini yang dianggapnya kurang berkelas, tidak tahu etiket, bahkan menyindir suara sendok Arini yang beradu dengan piring, Risa akhirnya berhasil menciptakan kesempatan untuk berbicara berdua dengan ibunya. Ia mengajak Arini ke kamar tidur utama mereka, sebuah tempat yang terasa seperti satu-satunya benteng pertahanan dari dominasi Ibu Tina. Jauh dari jangkauan telinga Ibu Tina yang selalu tajam dan mata Arya yang cenderung abai. Arini duduk di tepi ranjang berukuran king size yang empuk, tatapannya kosong, menerawang jauh keluar jendela apartemen yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di bawah langit biru yang cerah, lalu lintas padat bergerak seperti semut di bawah sana. Namun, segala kemewahan dan gemerlap itu seolah tak mampu menyentuh kesedihan mendalam yang tergambar jelas di mata ibunya. "Ibu, Risa minta maaf ya atas perlakuan Ibu Tina," ucap Risa lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berlutut di dekat kaki ibunya, menatap wajah Arini yang tampak lelah. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Arini yang keriput namun terasa hangat, seolah mencoba menyalurkan kekuatannya. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih mirip senyuman menahan perih, berusaha menguatkan putrinya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah biasa. Kamu jangan terlalu memikirkannya." "Tapi Risa tidak biasa, Bu. Risa tidak bisa menerima ini," sela Risa, suaranya bergetar menahan tangis. Setiap kali ibu diperlakukan seperti itu, hati Risa sakit. Risa tidak tahan lagi melihat ibu dihina terus-menerus. Ibu datang jauh-jauh dari desa hanya untuk diperlakukan seperti pembantu, seperti orang asing yang tak diundang. Kenapa ibu harus menanggung semua ini? Kenapa ibu tidak membela diri? Ibu kan juga punya harga diri. Air mata Risa mulai menggenang, membentuk genangan kecil di pelupuk matanya. Arini menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh ke masa lalu. Tangannya membelai rambut Risa dengan sayang. "Nak, ada hal-hal yang tidak bisa ibu ceritakan sepenuhnya padamu sekarang. Ada beban yang ibu pikul sendirian selama ini. Tapi percayalah, ini semua demi kebaikan kita. Demi masa depanmu." Risa mengerutkan kening, firasat buruk mulai merayapi benaknya. "Demi kebaikan apa, Bu? Apa ibu menyembunyikan sesuatu dari Risa? Kenapa ibu tidak mau jujur?" Desaknya. Suaranya tercekat oleh rasa penasaran dan takut akan kebenaran. Arini terdiam sejenak, bimbang, seolah sedang menimbang-nimbang kata yang tepat untuk mengungkap sebuah rahasia besar. Lalu, ia menguatkan diri, menatap mata Risa dengan sorot penuh penyesalan. "Risa,
Ada sebuah kesepakatan. Sebuah janji yang ibu buat dengan keluarga Arya. Mendengar kata, kesepakatan, dan janji, Risa merasakan sebuah pukulan telak. Firasat buruknya kini berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Kesepakatan apa, Bu? Desaknya lagi, suaranya kini nyaris tak terdengar, hanya sebuah bisikan. Dulu, saat kamu kuliah di kota dan ibu harus menanggung biaya yang sangat besar. Ibu sempat terdesak. Ada masalah keuangan yang sangat pelik. Nak, Arini memulai, suaranya pelan, bergetar, dan penuh kepedihan yang mendalam. Uang tabungan ibu hampir habis, sementara biaya semestermu terus naik. Ibu sudah mencoba segala cara, pinjam sana-sini, tapi tidak ada jalan keluar. Saat itu, Arya, dia mengetahui kesulitan ibu. Dia datang menemui ibu secara diam-diam. Dia bilang, dia akan menanggung semua biaya kuliahmu sampai selesai, sampai kamu wisuda dengan gelar terbaik. Asalkan ibu tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kalian setelah menikah nanti. Dan yang paling berat, asalkan ibu bersedia menahan diri dari segala perlakuan keluarga Arya, terutama Ibu Tina. Bahkan jika itu menyakitkan, bahkan jika ibu dihina dan direndahkan, ibu harus diam dan menerimanya. Mata Risa membulat sempurna. Sebuah perasaan campur aduk menyerbu dirinya dengan kekuatan dahsyat. Terkejut, marah, sedih yang tak terhingga, dan rasa bersalah yang menggerogoti. Jadi, semua perlakuan merendahkan ini, setiap kata hinaan, setiap sindiran pahit yang ibunya terima selama bertahun-tahun, adalah bagian dari harga yang harus dibayar demi pendidikannya, demi mimpi yang dulu ia kejar dengan penuh semangat. Jadi, ini semua karena Risa? Karena biaya kuliah Risa yang besar? Tanya Risa, suaranya tercekat. Ia tak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung ibunya. Hatinya remuk redam, hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti putri yang tidak tahu berterima kasih, yang justru menjadi beban berat bagi ibunya, menjerumuskan ibunya ke dalam lingkaran penghinaan ini. Arini buru-buru menggeleng, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput, membentuk jejak di wajahnya yang lelah. Bukan, Nak, bukan salahmu sama sekali. Jangan pernah berpikir begitu. Ini pilihan ibu. Ibu ingin kamu sukses, ingin kamu meraih cita-citamu, ingin kamu tidak merasakan kesulitan seperti ibu. Arya hanya memanfaatkan keadaan saat itu. Dia tahu kita butuh, dan dia menggunakan itu sebagai alat tawar. Dan ibu menyetujuinya? Menyetujui untuk diinjak-injak seperti ini? Ibu menyetujui untuk terus-menerus dihina. Risa tak bisa menahan air matanya lagi. Ia membayangkan bagaimana ibunya pasti menderita selama ini, menelan pil pahit demi kebahagiaan dan masa depan putrinya. Penyakit-penyakit yang sering diderita ibunya belakangan ini, stres yang terlihat jelas di setiap garis wajahnya, semua itu kini terasa masuk akal. Itu bukan hanya penyakit fisik, melainkan juga penyakit hati yang tak kunjung sembuh. Ibu tidak punya pilihan lain. Nak, bisik Arini, terisak. Ibu tidak ingin kamu putus kuliah. Itu satu-satunya jalanmu menuju kehidupan yang lebih baik, menuju masa depan yang lebih cerah. Risa memeluk ibunya erat-erat, seolah ingin menyatukan kembali kepingan hati ibunya yang hancur. Air mata mereka bercampur, membasahi bahu Risa. Luka lama yang tadinya hanya menganga, kini terasa semakin dalam, berdarah-darah, meninggalkan bekas yang perih. Kesepakatan tersembunyi ini, yang baru ia ketahui, menjelaskan segalanya. Ini menjelaskan mengapa ibunya selalu pasrah, mengapa Arya selalu diam, dan mengapa Ibu Tina begitu leluasa menghina mereka tanpa merasa bersalah. Hati Risa memang remuk. Namun, di balik rasa sakit yang teramat sangat itu, sebuah bara api mulai menyala. Bara api kemarahan dan tekad yang kuat untuk membalas, bukan hanya demi harga dirinya, tetapi terutama demi kehormatan dan kebahagiaan ibunya. Malam harinya, setelah insiden makan siang yang canggung dan penuh sindiran, suasana di apartemen terasa lebih mencekam dari biasanya. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah tak mampu mengusir aura tegang yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Pengakuan Arini siang tadi masih berputar-putar di benak Risa, menciptakan badai emosi yang tak tertahankan. Ia melihat ibunya mencoba tersenyum, berbicara ringan dengan Arya tentang rencana liburan keluarga, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun,
Risa tahu, senyum itu adalah topeng yang rapuh, dan di baliknya tersembunyi hati yang terluka parah. Sebuah luka yang kini ikut melukai Risa dengan dalam. Ibu Tina, seolah merasakan ketegangan yang meningkat namun justru menikmatinya, semakin menjadi-jadi. Setelah makan malam yang diliputi keheningan paksa, di mana hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Arya duduk di sofa, asyik dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat video di layarnya, sama sekali tidak peka terhadap atmosfer di sekitarnya. Ibu Tina duduk di kursi single, sibuk membaca majalah mode terbaru. Tiba-tiba, dengan gerakan dramatis yang menarik perhatian, Ibu Tina menggebrak meja kopi yang terbuat dari kaca, membuat cangkir teh porselen di atasnya bergetar dan nyaris tumpah. "Aku sudah tidak tahan lagi," serunya, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan malam dan membuat Arya tersentak kaget. Ia mendongak, ponselnya hampir jatuh dari genggamannya. "Aku sudah muak dengan sandiwara ini. Aku muak dengan kehadiran orang ini di rumahku." Ibu Tina menunjuk lurus ke arah Arini dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar. Tatapannya penuh penghinaan. Arya akhirnya menyadari ada yang tidak beres. "Ibu, ada apa ini?" tanyanya, suaranya sedikit panik. "Ada apa katamu, Arya?" Ibu Tina berdiri, melangkah mendekati Arini yang kini duduk mematung di sofa. "Wanita ini," Ibu Tina menunjuk Arini lagi, kini dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan, hanya membuat rumahku terasa sesak. Bau badannya aneh, cara bicaranya kampungan, dan aku yakin dia hanya akan menguras harta kita. Dia hanya numpang hidup di sini. Aku tidak bisa bernapas dengan dia di dekatku. Apakah kamu tidak lihat betapa kotor dan kumalnya dia?" Risa merasakan darahnya mendidih, uap panas seolah keluar dari telinganya. Ia ingin melompat, membela ibunya, meneriaki Ibu Tina. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Tina terasa seperti pukulan telak. Tapi Arini dengan cepat meraih tangan Risa, mencengkeramnya erat, memberi isyarat agar ia tetap diam. Arini sendiri hanya menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang dan siap tumpah. Wajahnya pucat pasi. "Cukup, Bu. Hentikan ini." Risa akhirnya tak tahan lagi. Kesabarannya benar-benar habis. Kenapa ibu selalu menghina Ibu Risa? Apa salahnya? Dia hanya ingin mengunjungi putrinya. Salahnya? Salahnya dia ada di sini. Salahnya dia adalah benalu yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan Arya. Teriak Ibu Tina, mendekat ke arah Arini hingga nyaris bersentuhan. "Kamu tahu, Risa? Seharusnya kamu bersyukur punya suami kaya seperti Arya. Jangan sampai ibumu itu merusak nama baik keluarga kita. Atau jangan-jangan dia sudah mengajari kamu hal-hal yang tidak-tidak? Makanya kamu jadi pembangkang begini, menantu yang tidak tahu diuntung." Ibu Tina kemudian berbalik ke arah Arini. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. "Dengar ya, Nyonya. Aku sudah muak. Sangat muak. Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Aku tidak peduli kamu mau kemana. Mau tidur di jalanan sekalipun. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak sudi melihat wajahmu yang kumal itu. Kamu hanya aib." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menghujam jantung Risa, menusuk hingga ke tulang. Ia menatap Arya, tatapan matanya penuh permohonan, berharap suaminya akan membela, akan menghentikan kekejaman verbal yang keji ini. Namun, Arya hanya berdiri mematung di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi, tak berani menatap mata Risa maupun Arini. Ia bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, seolah lidahnya keluh, membeku. Keberaniannya menguap begitu saja di hadapan dominasi ibunya yang mutlak. Ia benar-benar pengecut. Arini perlahan bangkit berdiri, tubuhnya gemetar hebat, seolah ia akan roboh kapan saja. Ia menatap Risa dengan tatapan penuh maaf dan kepedihan yang mendalam, lalu mengangguk kecil, seolah berkata, "Biarkan saja, Nak." Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju pintu apartemen, memunguti tas kainnya yang tergeletak di lantai dengan tangan bergetar. "Ibu, jangan pergi, Bu. Risa ikut ibu." Risa berteriak, mencoba menahan ibunya, berusaha meraih tangannya. Tapi Ibu Tina mencekal lengan Risa dengan kuat, menghentikan langkahnya. "Biarkan saja.
Pergi sana. Aku sudah tidak mau melihat mukamu lagi. Kalian berdua sama saja. Sama-sama pembangkang dan tidak tahu diri. Sama-sama miskin dan menjijikkan. Ibu Tina mendorong punggung Arini hingga nyaris tersandung di ambang pintu, seolah ingin segera menyingkirkannya. Hati Risa hancur berkeping-keping, tak bersisa. Ia melihat ibunya melangkah keluar pintu apartemen. Punggungnya terlihat begitu rapuh dan kecil di balik pintu yang segera ditutup Ibu Tina dengan bantingan keras yang memekakkan telinga. Suara bantingan itu menggema di seluruh apartemen, seperti suara tembakan yang mengakhiri segalanya. Air mata Risa tumpah ruah, membanjiri pipinya, membasahi wajahnya yang kini merah padam karena marah dan sakit hati. Rasa sakit, marah, dan kecewa yang memuncak akhirnya meledak, tak terkontrol. Ia menatap Ibu Tina dengan sorot mata penuh kebencian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tatapan itu menusuk lurus ke jantung Ibu Tina, meski wanita itu tampak tak gentar. Ibu, ingat baik-baik, ibu akan menyesal seumur hidup ibu. Akan tiba saatnya ibu berlutut di hadapan kami. Teriak Risa, suaranya parau, serak karena tangis. Ibu Tina tertawa sinis, tawa yang penuh kemenangan dan meremehkan. Menyesal? Untuk apa? Aku justru merasa lega. Sekarang rumah ini bersih dari benalu. Kalian tidak akan pernah bisa menyamai kami. Ingat itu. Risa menoleh ke arah Arya, yang kini akhirnya mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Wajahnya tampak menyesal, namun terlambat. Sayang, sudah, jangan begini. Ibu memang suka begitu. Sabar ya. Diam, Arya. Jangan sentuh aku. Risa menepis tangan Arya dengan kasar. Tatapan matanya menghujam Arya dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Kamu melihat ibuku dihina, diusir seperti binatang, dan kamu hanya diam saja. Kamu pengecut. Kamu tidak pantas disebut anak, apalagi suami. Aku muak denganmu. Kata-kata Risa menghujam Arya seperti tombak, menusuk tepat di ulu hatinya. Ia terdiam, membeku di tempatnya, menatap Risa dengan mata melebar. Risa tidak menunggu jawaban. Dengan langkah cepat dan penuh kemarahan, ia berbalik, masuk ke kamar, dan membanting pintu kamar dengan keras, bahkan lebih keras dari bantingan pintu Ibu Tina tadi. Di dalam kamar, Risa menangis terseduh-seduh, membiarkan semua emosi meluap tak terkontrol. Bara api yang tadinya hanya menyala kecil, kini berkobar hebat menjadi api yang membakar seluruh jiwanya. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan ibunya diperlakukan seperti ini lagi. Ia akan membalas semuanya, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan, dengan cara yang akan membuat mereka syok dan menyesal seumur hidup. Pengusiran keji ini adalah pemicu, dan Risa bersumpah, mereka akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata ibunya. Setelah tangisan yang menyayat hati itu mereda, meninggalkan jejak perih di sudut matanya yang sembab, Risa bangkit dari ranjang. Wajahnya sembab, matanya merah dan sedikit bengkak, namun di balik itu, ada api amarah dan tekad membara yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh air mata sekalipun. Cukup sudah. Cukup sudah ia menjadi menantu yang tertindas. Cukup sudah ia diperlakukan seperti bayangan tak berharga di rumah ini. Dan yang paling penting, cukup sudah ibunya dihina, diusir layaknya sampah yang tak berguna. Kesepakatan yang dibuat Arini dengan Arya, pengorbanan yang begitu besar dan baru ia ketahui, kini menjadi bahan bakar bagi api dendam yang membara di dadanya. Risa bukan lagi gadis desa polos yang penurut, yang mudah diperdaya dan diinjak-injak. Ia adalah wanita yang kini terluka parah, namun luka itu akan menjadi kekuatannya yang tak terduga. Dengan tangan gemetar namun mantap, Risa mengeluarkan koper lamanya yang berwarna coklat pudar dari balik lemari. Koper yang jarang sekali ia gunakan karena sebagian besar pakaiannya kini adalah hadiah-hadiah mahal dari Arya. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian yang paling esensial, dokumen-dokumen penting miliknya, serta laptopnya. Ia tak butuh apa-apa lagi dari rumah ini, dari keluarga ini. Harta yang mereka banggakan, kemewahan yang selalu dipamerkan Ibu Tina, kini terasa menjijikkan di matanya, seperti racun yang manis. Tepat ketika Risa selesai menutup kopernya, ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Suara Arya. Risa, sayang, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Jangan gegabah.
Risa tidak menjawab. Ia tahu pembicaraan, baik-baik, Arya selalu berakhir dengan dirinya yang diminta mengalah. Diminta mengerti sikap ibunya yang memang begitu, dan diminta untuk bersabar. Kesabarannya sudah habis, terkikis habis oleh penghinaan demi penghinaan. Setelah selesai berkemas, dan hatinya sudah bulat, Risa menarik napas dalam-dalam. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia memutar kenop pintu dan membukanya. Arya terkejut melihat koper di tangannya. Wajahnya pucat pasi, matanya melebar tak percaya. "Risa, kamu mau kemana? Jangan bercanda. Ini sudah malam." "Aku tidak bercanda, Arya," kata Risa. Suaranya dingin dan tegas, membuat Arya merinding. Setiap suku kata yang keluar dari mulut Risa terdengar seperti embun beku yang menusuk. "Aku pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat di mana ibuku sendiri diusir dan dihina seperti itu. Aku tidak sudi." "Tapi Risa, ini kan rumah kita. Rumah yang sudah kubangun untukmu. Kamu mau kemana sendirian? Jangan gegabah, sayang." Ibu Tina tidak bermaksud begitu. Dia cuma emosi sesaat. "Nanti aku akan bicara dengannya." Arya mencoba menjelaskan, mencoba meraih tangan Risa. Namun kata-katanya terdengar hampa di telinga Risa. "Cukup, Arya. Aku muak dengan pembelaanmu yang tidak berarti itu. Aku muak dengan kata-kata, emosi sesaat, yang selalu kamu ucapkan." Risa menepis tangan Arya dengan kasar. "Kamu tidak pernah membelaku, tidak pernah membela ibuku. Kamu hanya diam. Diammu adalah persetujuan atas semua penghinaan itu. Kamu tahu ibuku diusir, dan kamu tetap diam." Risa menatapnya lurus, matanya menyala. "Aku akan pergi ke tempat di mana aku dan ibuku dihormati, di mana kami dianggap manusia. Dan kamu, nikmati saja kemewahanmu bersama ibumu yang angkuh itu. Nikmati penderitaan yang kalian ciptakan." Tanpa menunggu jawaban Arya, Risa menarik kopernya dan berjalan cepat menuju pintu keluar apartemen. Arya berusaha menahan, meraih lengannya. "Risa, kumohon. Jangan lakukan ini." Namun Risa meloloskan diri dari genggamannya dengan kekuatan yang tak Arya duga. Di ambang pintu, Risa menoleh ke belakang. Di sana, Ibu Tina telah muncul dari ruang keluarga. Wajahnya tampak terkejut, sorot matanya antara marah dan tak percaya. Ibu Tina mungkin tidak pernah membayangkan Risa akan berani melakukan ini. "Kalian pikir ini adalah akhir?" kata Risa. Suaranya pelan namun penuh ancaman. Setiap kata keluar dengan penekanan yang kuat. "Kalian salah besar. Ini baru permulaan. Kalian akan menyesal. Sangat menyesal. Kalian akan membayar setiap tetes air mata ibuku, dan setiap hinaan yang kalian lontarkan. Tunggu saja." Dan dengan itu, Risa melangkah keluar dari ambang pintu, meninggalkan apartemen mewah itu, meninggalkan Arya yang membeku di tempatnya, dan Ibu Tina yang kini terdiam, tercengang, seolah baru saja disambar petir. Risa menekan tombol lift, dan tak lama kemudian, pintu lift terbuka dengan suara mendesir. Risa masuk, napasnya lega bercampur tegang. Ia tahu ini adalah langkah besar, langkah yang tak bisa ditarik kembali. Ada perasaan merdeka yang aneh menyelimuti dirinya, meski ia tak tahu akan kemana. Saat lift meluncur turun dari lantai 25, pikiran Risa kalut. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Pulang ke desa akan membuatnya semakin terpukul, melihat ibunya dalam kondisi sedih. Ia hanya punya sedikit uang tunai dan kartu ATM. Tiba-tiba, ponsel Risa berdering di dalam tasnya. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu, awalnya ingin mengabaikannya, namun sebuah dorongan aneh membuatnya akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suara Risa serak karena sisa tangis. Suara di ujung sana adalah suara seorang wanita parubaya. Terdengar ramah namun juga memiliki aura otoritas dan profesionalisme yang kuat. "Selamat malam, ini Risa, putri dari Ibu Arini Sudibyo." Risa terkejut. Bagaimana wanita ini tahu namanya dan siapa ibunya? "Ya, saya sendiri. Ada apa ya?" "Saya Desi. Saya adalah asisten pribadi Ibu Arini. Beliau meminta saya untuk menghubungi Anda," kata suara itu dengan tenang. "Beliau tahu apa yang terjadi tadi. Beliau sudah mendengar semuanya dari tadi.
Beliau meminta Anda untuk tidak khawatir dan menunggu di lobi apartemen. Ada hal penting yang perlu beliau bicarakan dengan Anda, dan beliau sudah dalam perjalanan menuju lokasi Anda. Risa terdiam, bingung. Asisten pribadi? Lokasi? Apa maksudnya? Ibunya tidak pernah menyebut punya asisten pribadi. Setahu Risa, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa di desa, sesekali membantu tetangga bertani. Perasaannya campur aduk antara kebingungan yang luar biasa dan secercah harapan yang tak terduga. Apa yang sebenarnya ibunya sembunyikan selama ini? Apakah ini berkaitan dengan rahasia dan kesepakatan yang diceritakan ibunya tadi? Tekadnya semakin bulat. Ia harus mencari tahu. Takdir seolah sedang menunjukkan jalan. Begitu pintu lift terbuka di lobi apartemen yang megah, menampilkan lantai marmer mengilap dan lampu kristal yang berkilauan, Risa langsung mencari sosok ibunya. Namun, yang ia temukan bukanlah Arini yang ia kenal dengan daster sederhana dan tas kain. Di sana, berdiri seorang wanita parubaya berpenampilan sangat rapi dan elegan, mengenakan setelan blazer biru dongker yang pas di tubuhnya, dengan rambut ditata modern dan perhiasan minimalis namun berkelas. Wanita itu berdiri di samping seorang pria berseragam pengemudi yang memegang papan nama bertuliskan jelas, Nyonya Arini Sudibyo. Wanita elegan itu tersenyum simpul melihat Risa. Senyumnya hangat namun menyimpan aura profesionalisme yang kuat. Anda pasti Nona Risa, kan? Saya Desi. Sapa wanita itu dengan nada profesional namun ramah, suaranya terdengar merdu dan berwibawa. Ibu Arini sudah menunggu Anda di mobil. Mari ikut saya, Nona. Risa masih terpaku di tempatnya, menatap Desi dengan pandangan tidak percaya. Menunggu? Tapi, di mobil apa? Otaknya berusaha mencerna semua informasi yang masuk, namun terasa terlalu banyak dan kontradiktif. Desi hanya tersenyum tipis, mengisyaratkan ke arah pintu utama lobi yang terbuat dari kaca tebal. Di luar, terparkir sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap, sebuah Mercedes-Benz S-Class terbaru, yang memantulkan cahaya lampu lobi dengan sempurna. Mobil itu tampak sangat baru dan bersih, dengan pengemudi lain yang sudah siap siaga di samping pintu belakang, menunggu untuk membukakannya. Ini jelas bukan mobil taksi biasa, apalagi mobil jemputan online. Ini adalah mobil yang hanya dimiliki oleh orang-orang berpunya, para eksekutif kelas atas, jauh dari citra ibunya yang selalu ia kenal. Jauh dari kesederhanaan Arini yang ia yakini selama ini. Mari, Nona. Jangan sampai Ibu Arini menunggu terlalu lama. Desi membimbing Risa dengan gerakan lembut namun tegas, seolah sudah terbiasa berurusan dengan orang yang terkejut. Risa melangkah keluar lobi, pikirannya berkecamuk hebat. Mobil mewah, asisten pribadi yang berkelas, dan sekarang ibunya menunggu di dalamnya dengan penampilan yang berbeda? Ini semua tidak masuk akal. Ibunya adalah wanita sederhana dari desa, yang bertani kecil-kecilan. Bagaimana mungkin? Dari mana semua ini berasal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Saat pintu belakang mobil terbuka dengan suara klik yang halus, Risa melihat ibunya duduk di dalam, mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dari yang terakhir ia lihat beberapa jam lalu. Arini kini mengenakan setelan blus sutra berwarna emerald green yang elegan dan celana bahan berwarna senada, rambutnya ditata rapi dalam sanggul modern, dan ada sedikit polesan riasan tipis, lipstik merah muda dan eyeliner tipis, di wajahnya yang membuat Arini terlihat jauh lebih muda, lebih segar, dan memancarkan aura berwibawa yang belum pernah Risa lihat sebelumnya. Bukan lagi Arini yang kumal dan ringkih seperti yang dihina Ibu Tina tadi, bukan lagi wanita desa yang penurut. Arini menatap Risa dengan sorot mata lembut yang sama, penuh kasih sayang, namun kali ini ada kemegahan, ketenangan, dan kekuatan yang memancar darinya. Duduklah, nak, kata Arini, suaranya tetap lembut namun kini terdengar lebih mantap, menggeser sedikit agar Risa bisa masuk dan duduk di sampingnya. Risa masuk ke dalam mobil, merasakan kehangatan dari jok kulit yang mewah. Aroma mahal dari kulit asli dan parfum lembut yang dikenakan ibunya menyambutnya, sangat kontras dengan bau masakan desa atau aroma kebun yang biasa ia kaitkan dengan Arini. Desi sudah duduk di kursi depan, di samping pengemudi, yang segera menekan tombol start. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan area apartemen, membawa Risa menjauh dari Arya dan Ibu Tina, namun juga membawa Risa masuk ke dalam dunia yang sama sekali baru.
Ibu, apa-apaan ini? Risa akhirnya bersuara, masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan rasakan. Suaranya bergetar. Siapa dia? Kenapa ibu? Ibu memakai baju begini? Dan mobil ini? Ibu kemana? Kenapa ibu terlihat berbeda? Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh rahasia namun juga kelegaan. Maaf, nak. Ibu harus menyembunyikan ini darimu selama ini. Demi keselamatan dan juga demi rencanamu. Ia menggenggam tangan Risa, sentuhannya menenangkan. Desi adalah asisten pribadi ibu. Dan ini adalah salah satu mobil operasional ibu. Risa terdiam, otaknya bekerja keras memproses setiap kata. Salah satu mobil operasional? Jadi ibunya punya lebih dari satu mobil mewah seperti ini? Ibunya bekerja di mana sampai punya asisten pribadi dan mobil semewah ini? Tapi, Bu, selama ini ibu selalu mengatakan kalau ibu hanya ibu rumah tangga, dan sesekali membantu di kebun tetangga di desa. Risa selalu percaya itu. Arini mengangguk. Itu benar. Ibu memang seorang ibu rumah tangga. Tapi bukan hanya itu. Nak, ibu hanya ingin kamu fokus pada pendidikanmu. Ibu tidak ingin kamu terbebani atau merasa minder dengan latar belakang keluarga kita yang sebetulnya tidak kalah dari mereka. Lagi pula, ibu juga punya alasan sendiri untuk tetap terlihat sederhana, bahkan kumal di mata keluarga Arya. Mata Arini kini berkilat tajam sesaat, seolah ada percikan api di dalamnya. Ibu sengaja melakukan itu untuk menguji mereka, untuk melihat seberapa jauh keserakahan dan keangkuhan mereka. Untuk melihat apakah hati Arya benar-benar tulus padamu, atau hanya tergiur harta, yang ironisnya, bahkan bukan hartanya sendiri. Risa memproses informasi ini. Jadi, kesederhanaan ibunya, penampilan, kampungan, yang sering dihina Ibu Tina, semua itu adalah sebuah penyamaran? Sebuah jebakan? Sebuah tes? Matanya membulat sempurna. Tapi, kenapa? Bu? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ibu yang menanggung semua hinaan itu? Risa masih bingung, meskipun mulai merasakan ada benang merah yang terhubung. Arini menghela napas, menatap Risa dengan tatapan penuh kekuatan dan ketenangan yang mendalam. Nak, setelah insiden Arya menawari bantuan biaya kuliahmu dulu, ibu mulai curiga. Niatnya tidak tulus. Dia datang dengan syarat, menjadikannya alat tawar-menawar di saat ibu sangat terdesak. Sejak saat itu, ibu memutuskan untuk mengubah strategi. Ibu ingin tahu, apakah cinta Arya padamu tulus, atau hanya didasari materi dan status sosial. Dan ibu juga ingin melihat, sejauh mana Ibu Tina akan merendahkan kita. Ibu ingin memastikan mereka menunjukkan warna asli mereka. Jadi, ibu adalah... Risa tak sanggup menyelesaikan kalimatnya, bibirnya terasa keluh, namun matanya sudah menangkap kebenaran yang mengejutkan. Selama ini ia menyangka ibunya adalah wanita sederhana yang tak berdaya, wanita desa yang naif. Arini menatap Risa, bibirnya membentuk seulas senyum kemenangan yang samar. Ibu adalah Arini Sudibyo. Dan seperti yang Desi katakan tadi, Nak, ibu adalah pemilik dan CEO utama dari PT Mahardika Jaya. Ucapan itu bagai petir yang menyambar tepat di siang bolong, menggelegar di benak Risa. PT Mahardika Jaya, perusahaan properti terbesar di kota ini, perusahaan tempat Arya dan Ibu Tina bekerja sebagai manajer senior, tempat mereka membanggakan jabatan dan gaji mereka. Jadi, selama ini, mereka mencari makan, membangun karir, dan mendapatkan semua kemewahan itu di perusahaan milik ibunya sendiri. Orang yang selama ini mereka hina dan rendahkan habis-habisan? Risa merasa seluruh dunia berputar. Semua kepingan teka-teki yang selama ini tercerai-berai. Kini tiba-tiba menemukan jawabannya, menyatu menjadi satu gambaran utuh yang mencengangkan. Semua perlakuan keji itu, semua kesombongan mereka, kini tiba-tiba menemukan alasan mengapa ibunya begitu sabar menghadapinya. Sebuah misteri tersembunyi yang kini terkuak, membawa serta kejutan yang luar biasa, sekaligus kepuasan yang dingin. Otaknya langsung menyambungkan titik-titik. Pantas saja Ibu Tina begitu percaya diri dengan jabatan dan posisi mereka di perusahaan itu. Mereka tak tahu sama sekali siapa pemilik aslinya. Sebuah seringai tipis muncul di bibir Risa.
campuran antara sakit hati yang mendalam dan kepuasan yang dingin, sebuah pertanda dari apa yang akan datang. Mobil mewah Mercedes-Benz S-Class itu melaju tenang, membelah padatnya lalu lintas Jakarta yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela, menciptakan kilauan yang kontras dengan suasana syok dan emosi di dalam kabin. Risa masih tergugu di samping ibunya, mencoba mencerna setiap fakta yang baru saja terkuak. Ibunya, Arini, yang selama ini ia kira hanya seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang wanita desa yang polos, ternyata adalah bos besar, pemilik dan CEO dari PT Mahardika Jaya, perusahaan properti raksasa tempat Arya dan Ibu Tina selama ini mencari makan, menggantungkan hidup, dan membangun kemewahan palsu mereka. Kepala Risa terasa pusing berputar, antara syok yang tak terkira, marah yang membakar, dan juga secercah kelegaan yang aneh. Ini semua terlalu gila, terlalu fantastis, untuk menjadi kenyataan. Ibu, Risa tidak mengerti. Bagaimana bisa? Kenapa ibu menyembunyikan semua ini? Kenapa ibu rela dihina dan dipermalukan begitu rupa selama ini? Risa akhirnya memecah keheningan yang panjang. Suaranya masih bergetar, tercekat di tenggorokan. Arini menghela napas panjang, menatap putrinya dengan sorot mata yang kini penuh kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan yang mendalam. Jelas sekali bahwa Arini adalah seorang wanita dengan pengalaman hidup yang luar biasa. Nak, hidup ini penuh sandiwara, penuh skenario yang tak terduga. Terkadang, kita harus memainkan peran yang tidak kita inginkan, memakai topeng, demi sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Ia berhenti sejenak, memalingkan pandangan keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang berjejer. Setelah ayahmu meninggal belasan tahun yang lalu, ibu memang sempat terpuruk, kehilangan arah. Tapi ibu punya warisan kecil dari almarhum kakekmu, yang entah mengapa ibu putuskan untuk investasikan di bidang properti. Saat itu, Jakarta sedang gencar-gencarnya pembangunan. Ibu melihat peluang emas. Ibu belajar keras, jatuh bangun, bertemu banyak orang. Perlahan, satu persatu proyek ibu berhasil. Ibu membangun perusahaan ini dari nol, dari keringat dan air mata, dari setiap tetes darah dan pengorbanan. Risa mendengarkan dengan takjub, tak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu sama sekali sisi kehidupan ibunya yang ini. Selama ini, yang ia tahu hanyalah seorang ibu yang berjuang mati-matian agar dirinya bisa sekolah. Ibu sengaja tidak memberitahumu, juga kepada siapapun di desa. Ibu tidak ingin kamu terbebani dengan tanggung jawab ini, atau ada orang lain yang memanfaatkan kita karena tahu kita punya harta. Ibu ingin kamu fokus belajar, menjadi wanita mandiri dengan ilmumu, dengan kecerdasanmu, bukan hanya karena harta orang tua. Arini menjelaskan, menoleh kembali pada Risa, sorot matanya tegas. Dan tentang keluarga Arya, seperti yang ibu ceritakan tadi, niat Arya saat menawarkan bantuan untuk biaya kuliahmu itu sudah tidak tulus. Dia tahu ibu sedang kesulitan, dan dia menjadikannya alat. Itu adalah momen titik balik bagi ibu. Sejak saat itu, ibu memutuskan untuk mengubah strategi. Ibu ingin tahu, apakah cinta Arya padamu tulus, atau hanya didasari materi. Dan ibu juga ingin melihat, sejauh mana Ibu Tina akan merendahkan kita. Apakah mereka akan terus menginjak-injak kita? Tapi ibu, diusir seperti tadi, diperlakukan seperti pengemis. Suara Risa tercekat, bayangan Ibu Tina mendorong ibunya masih sangat jelas dan menyakitkan di benaknya. Itu adalah puncaknya. Nak, batas kesabaran ibu sudah habis, dan mereka sudah melewati batas itu, kata Arini, rahangnya mengeras, ekspresinya berubah dingin. Ibu ingin melihat sejauh mana mereka bisa bersikap, dan mereka sudah menunjukkan wujud asli mereka. Keserakahan, keangkuhan, dan penghinaan yang tak berdasar. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi tempanan artistik, dijaga ketat oleh dua petugas keamanan berseragam. Begitu gerbang terbuka secara otomatis, terlihat sebuah rumah bergaya modern minimalis yang megah, dengan arsitektur yang elegan, pencahayaan yang hangat, taman luas yang terawat sempurna, dan kolam renang yang biru jernih di halaman belakang. Ini bukan lagi apartemen mewah, melainkan sebuah mansion. Kita akan tinggal di sini sementara, Nak, kata Arini, mengulas senyum kecil.
Ini salah satu properti ibu. Kita akan memulai hidup baru dari sini, dengan babak yang berbeda. Begitu masuk ke dalam mansion, Risa disambut oleh beberapa staf rumah tangga, seorang kepala pelayan yang ramah, beberapa asisten rumah tangga, dan seorang koki, yang semuanya membungkuk hormat kepada Arini. Risa merasa seperti masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang selama ini tak pernah ia bayangkan ada dalam genggaman ibunya. Mereka menuju ke sebuah ruang kerja yang luas dan modern, dengan dinding kaca yang menghadap ke taman. Meja kerja besar terbuat dari kayu solid, dilengkapi dengan komputer iMac terbaru dan berbagai perangkat canggih. Arini duduk di kursi kebesarannya, lalu menunjuk kursi di depannya agar Risa duduk. Risa, ibu tahu kamu terluka. Ibu juga. Tapi sekarang bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan atau dendam buta. Ini waktunya untuk bertindak. Dengan kepala dingin dan strategi yang matang, Arini memulai, suaranya tenang namun penuh otoritas. Arini mengambil sebuah tablet tipis dari meja kerjanya. Layarnya menyala menampilkan antarmuka yang kompleks. Selama ini, Arya dan Ibu Tina bekerja di perusahaanku. Arya sebagai manajer pemasaran dan Ibu Tina sebagai manajer keuangan. Mereka pikir mereka sangat berjasa. Mereka tidak tahu bahwa setiap laporan yang mereka berikan, setiap proyek yang mereka tangani, setiap transaksi keuangan yang mereka setujui, semuanya berakhir di meja ibu, dan ibu tahu setiap detailnya. Risa terdiam, hatinya campur aduk. Ada rasa sakit, namun juga kekaguman pada kekuatan dan kecerdasan ibunya. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Bu? Apa rencana ibu? Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terlihat lebih licik dan penuh perhitungan dari biasanya. Kita akan membuat mereka menyesal. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, nak, tapi dengan kekuatan. Kekuatan yang selama ini mereka remehkan, kekuatan yang mereka injak-injak. Arini menekan beberapa tombol di tabletnya, menampilkan struktur organisasi perusahaan PT Mahardika Jaya yang rumit di layar besar di dinding. Besok, kita akan mulai. Ibu akan kembali memegang kendali penuh di kantor, secara terang-terangan. Semua orang akan tahu siapa pemilik sebenarnya. Arini menatap Risa dengan sorot mata penuh makna. Dan kamu, Risa, ibu punya peran khusus untukmu. Aku. Risa menunjuk dirinya sendiri, bingung, meskipun ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Ya, kamu. Kamu akan belajar langsung dari ibu. Kamu akan menjadi asisten pribadi ibu, mempelajari setiap detail bisnis ini, setiap seluk-beluk perusahaan ini. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka hidup dalam kemewahan. Yang sebenarnya adalah milik kita, darah daging kita. Arini menatap mata Risa lekat-lekat, sebuah janji tersirat terucap tanpa kata. Mereka akan terkejut melihat kita. Nak, mereka akan syok. Dan kita akan menikmati setiap detiknya, setiap reaksi mereka, setiap penyesalan yang terlihat di wajah mereka. Ini adalah balas dendam kita. Balas dendam yang elegan, cerdas, mematikan, dan tak akan mereka lupakan seumur hidup. Bara api di dada Risa kini berubah menjadi kobaran api yang membakar seluruh jiwanya. Rasa sakit itu belum hilang sepenuhnya, tapi kini ia memiliki tujuan yang jelas. Sebuah rencana balas dendam yang tersusun rapi, sebuah babak baru dalam hidupnya. Ia akan membuat Arya dan Ibu Tina berlutut, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa wanita yang selama ini mereka hina dan usir, adalah bos besar, pemilik perusahaan tempat mereka semua cari makan. Dan bahwa Risa, yang mereka anggap menantu tak berguna, wanita desa tanpa kelas, akan menjadi tangan kanan sang bos, sang pemilik perusahaan, wanita yang tak kalah berkuasa dari ibunya. Pagi hari itu, Jakarta diselimuti kabut tipis yang perlahan menyingkir di terpa cahaya matahari. Namun bagi Risa, udara terasa lebih cerah, penuh harapan, dan dipenuhi aroma kemenangan yang samar. Ia mengenakan setelan blazer dan rok pensil berwarna abu-abu gelap, bahan wol berkualitas tinggi yang jatuh sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan blus putih bersih dari Sutra, dan sepatu hak tinggi stiletto berwarna hitam mengilap. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul modern yang elegan, dan wajahnya dipoles riasan tipis namun presisi, lipstik nude dan eyeliner tipis yang menegaskan sorot matanya yang kini penuh tekad.
Risa berdiri di depan cermin besar di kamar barunya, menatap pantulan dirinya. Ini bukan lagi Risa yang dulu, yang selalu menunduk, merasa minder, dan membiarkan diri diinjak-injak. Ini adalah Risa yang baru, Risa yang kuat, yang siap menghadapi apapun, bahkan neraka sekalipun. Arini, yang kini tampil sepenuhnya sebagai seorang CEO yang berkuasa, mengenakan setelan kutur berwarna krem yang mewah, perhiasan mutiara asli yang memancarkan kilau lembut di lehernya, dan jam tangan branded di pergelangan tangannya, tersenyum bangga melihat putrinya. Senyumnya begitu menenangkan sekaligus mengisyaratkan sebuah rencana besar. "Kamu siap, nak?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Sebuah suara yang dulu hanya Risa dengar saat ibunya memberikan nasihat bijak. "Siap, Bu." "Sangat siap," jawab Risa, sorot matanya tajam, memancarkan api yang membara. Ia merasakan adrenalin mengalir deras dalam nadinya, memompa semangat baru ke seluruh tubuhnya. Mereka berdua menaiki mobil Mercedes-Benz S-Class hitam yang sama, yang kini menjadi simbol kebangkitan mereka. Desi duduk di kursi depan, di samping pengemudi, siap dengan tablet dan ponselnya, mengkoordinasikan jadwal Arini yang padat. Perjalanan menuju kantor PT Mahardika Jaya terasa singkat, meskipun jalanan Jakarta macet seperti biasa. Bagi Risa, setiap detiknya dipenuhi antisipasi yang mendebarkan. Ia membayangkan reaksi Ibu Tina dan Arya. Bagaimana ekspresi mereka saat melihatnya dan ibunya datang ke kantor, bukan sebagai pengunjung yang diusir dan dihina, melainkan sebagai pemilik dan calon penerus kerajaan bisnis mereka sendiri? Begitu mobil berhenti di lobi utama gedung PT Mahardika Jaya yang menjulang tinggi, dengan fasad kaca modern dan plang nama perusahaan yang elegan, para staf keamanan dan resepsionis yang berjaga di balik meja marmer langsung memberi hormat dengan sigap. Risa melihat beberapa karyawan di area lobi menoleh, saling berbisik, menyadari kehadiran Arini Sudibyo yang memang jarang sekali terlihat secara langsung di kantor. Di mata mereka, Arini adalah sosok misterius yang sangat dihormati, seorang legenda yang membangun perusahaan dari nol. Arini melangkah masuk dengan anggun, langkahnya mantap dan penuh percaya diri, diikuti oleh Risa dan Desi yang cekatan. Suasana lobi yang ramai dengan aktivitas para karyawan tiba-tiba hening, seperti adegan dalam film yang tiba-tiba di-pause. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju pada Arini dan Risa. Ada tatapan kagum, rasa ingin tahu yang besar, dan juga sedikit kebingungan dari wajah-wajah yang mencoba mengenali sosok Risa di samping sang CEO. Mereka tahu siapa Arini, sang pemilik, namun jarang sekali melihatnya langsung. Dan kini, ada seorang wanita muda di sampingnya yang terlihat sangat mirip dengannya, memancarkan aura yang sama kuatnya. Mereka berjalan lurus menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses oleh jajaran direksi dan CEO, sebuah lift eksklusif yang memisahkan mereka dari keramaian karyawan. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, lantai yang berisi kantor-kantor manajer senior, termasuk Arya dan Ibu Tina, Risa merasakan jantungnya berdebar lebih kencang, seolah gendang perang sedang ditabuh. Ia tahu, Arya dan Ibu Tina pasti sudah berada di kantor mereka, sibuk dengan pekerjaan yang sebenarnya adalah roda penggerak kerajaan ibunya. Saat Risa dan Arini melangkah keluar dari lift, langkah mereka mantap dan penuh percaya diri, seolah setiap jejak kaki mereka meninggalkan pesan, "Kami telah kembali, dan kami adalah penguasa." Beberapa karyawan senior yang berpapasan langsung membungkuk hormat, terlihat sedikit terkejut dengan kehadiran Arini yang mendadak. Risa melihat senyum tipis di bibir ibunya, senyum kemenangan yang tak terlihat oleh orang lain, sebuah senyum yang mengatakan, "Ini saatnya." Lalu, di ujung koridor yang luas dan berkarpet tebal, terlihat Arya keluar dari ruangannya, sedang berbicara di telepon dengan mimik serius. Ia membalikkan badan untuk berjalan ke pantry, dan pandangannya langsung terpaku pada sosok Arini yang berdiri gagah di ujung koridor. Matanya membulat sempurna, pupilnya melebar karena terkejut. Ponsel di tangannya nyaris jatuh. Ia kehilangan keseimbangan sejenak. Wajahnya Arya tampak pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Ia jelas tidak menyangka ibunya Risa akan berada di sini, di kantornya, dengan penampilan seperti itu. Pertanyaan besar menggantung di benaknya. Tak lama kemudian, Ibu Tina juga muncul dari ruangannya, membawa beberapa dokumen dan sebuah cangkir kopi.
Matanya yang tajam dan selalu meneliti setiap detail menyapu koridor dan langsung menangkap kehadiran Arini dan Risa. Ia berhenti mendadak, seolah terkena sengatan listrik yang melumpuhkan. Cangkir kopi di tangannya sedikit bergetar, dan dokumen yang dipegangnya merosot sedikit. Wajahnya yang biasanya angkuh, sombong, dan penuh rasa superioritas kini menunjukkan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Terkejut yang luar biasa, syok yang mendalam, dan ketakutan yang jelas terpancar. Ia menatap Risa, lalu beralih ke Arini, kembali ke Risa, kembali ke Arini, seolah otaknya berusaha memproses koneksi yang sama sekali tak masuk akal ini. Sosok wanita desa yang kumal, yang ia usir dengan kata-kata kasar dan hinaan semalam, kini berdiri tegak dan berwibawa di kantor tempat ia mencari makan, tempat ia menggantungkan hidupnya, tempat ia merasa paling berkuasa. Dan Risa, menantunya yang ia anggap tak punya apa-apa, wanita kampung yang tak berpendidikan, berdiri di sampingnya, dengan aura yang sama kuatnya, seolah-olah mereka adalah ratu dan putri kerajaan. Arya akhirnya berhasil bersuara, terbata-bata, suaranya nyaris seperti bisikan yang tak percaya. "Ibu, Bu Arini, Risa, ada apa ini? Kenapa kalian di sini?" Ibu Tina masih membeku di tempatnya, menatap Risa dan Arini dengan tatapan penuh kengerian dan kebingungan yang nyata. Keduanya, Ibu Tina dan Arya, terlihat benar-benar syok, seperti tersambar petir di siang bolong. Risa membalas tatapan mereka dengan senyum tipis yang penuh arti, sebuah senyum yang kini memancarkan kekuatan, kepercayaan diri, dan sedikit kepuasan, bukan lagi kesedihan atau rasa minder. Ini baru permulaan dari apa yang akan datang. Keheningan yang mencekam, seberat timah panas, menyelimuti koridor eksekutif lantai teratas PT Mahardika Jaya. Setiap detiknya terasa seperti berabad-abad bagi Arya dan Ibu Tina, yang masih berdiri membeku di tempat mereka. Mata mereka tak lepas dari sosok Arini dan Risa. Wajah mereka bergantian pucat pasi seperti mayat hidup dan memerah padam karena malu dan marah, mencoba mati-matian memahami realitas absurd yang tiba-tiba terhampar di depan mata mereka. Di sisi lain, Arini justru mengulas senyum tipis, sebuah senyum yang tak terbaca, menyimpan 1000 makna kemenangan yang dingin, sementara Risa berdiri tegak di sampingnya, memancarkan aura yang sama kuatnya, seolah ada medan magnet tak terlihat di sekitar mereka. Arini melangkah maju, langkahnya mantap, penuh percaya diri, dan tidak terburu-buru, seperti seorang ratu yang sedang berjalan di istananya sendiri. Ia berhenti beberapa langkah di depan Arya dan Ibu Tina, membiarkan ketegangan membangun diri. "Arya, Ibu Tina," sapanya, suaranya tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Setiap suku kata terasa seperti pernyataan mutlak. "Selamat pagi." Ibu Tina akhirnya menemukan suaranya, meskipun bergetar parah, seolah pita suaranya baru saja dipaksa bekerja setelah sekian lama membeku. "Arini, kakau, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Ini tidak mungkin." Ia masih tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Pertanyaan Ibu Tina terdengar bodoh dan putus asa di telinga Risa, seperti ia masih mencoba menipu diri sendiri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Arini mengangkat alisnya sedikit, tatapannya dingin dan menusuk, tak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. "Ini kantorku, Ibu Tina. Tentu saja aku di sini." Arini menunjuk ke sekeliling dengan gestur anggun. "Dan mengenai penampilanku, apakah ada masalah dengan itu, Arya?" Ia menoleh ke arah Arya, yang sejak tadi hanya bisa melongo. Arya tergagap, menelan ludah dengan susah payah. "Tidak, Bu Arini, tentu saja tidak. Kami hanya tidak menyangka ibu akan berkunjung sepagi ini. Kami kira ibu masih di desa." Ia mencoba mencari alasan, berusaha menyembunyikan keterkejutannya yang luar biasa dan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. "Berkunjung." Arini terkekeh pelan, tawa itu hampa dan dingin, namun tak mencapai matanya. "Aku tidak berkunjung, Arya. Aku pulang." Arini kemudian berbalik menghadap semua karyawan yang kini diam-diam mengamati dari kejauhan, pura-pura sibuk namun telinga mereka terpancang tajam. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mencuri dengar setiap kata yang diucapkan. "Perhatian semuanya." Suara Arini sedikit meninggi, cukup untuk memecah kesunyian tegang di koridor dan menarik perhatian lebih banyak lagi.
Seketika, semua mata tertuju padanya. Arya dan Ibu Tina terlihat semakin tegang, seperti seutas tali yang ditarik hingga hampir putus. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Arya. Mulai hari ini, saya, Arini Sudibyo, sebagai CEO dan pemilik PT Mahardika Jaya, akan kembali aktif memimpin perusahaan secara penuh. Saya akan berkantor di sini setiap hari, mengawasi setiap operasional dan strategi perusahaan ini. Arini mengumumkan dengan tegas, suaranya menggelegar penuh otoritas. Dan saya juga ingin memperkenalkan kepada kalian, tangan kanan saya yang baru, dan juga direktur operasional kita yang akan datang. Arini mengulurkan tangannya ke arah Risa, mengisyaratkan Risa untuk melangkah maju. Risa melangkah maju dengan mantap, berdiri sejajar dengan ibunya, kepalanya tegak. Ia menatap lurus ke depan, ke arah Arya dan Ibu Tina, yang kini tampak seperti patung hidup, membeku di tempatnya, seluruh darah seolah mengering dari wajah mereka. Perkenalkan, ini putri saya, Risa Arini. Dia akan menjadi asisten pribadi saya terhitung mulai hari ini, dan dalam waktu dekat, dia akan menduduki posisi sebagai direktur operasional perusahaan ini, kata Arini dengan bangga. Sorot matanya tertuju langsung pada Arya dan Ibu Tina, seolah ingin melihat reaksi mereka secara langsung, menikmati setiap kepingan keterkejutan yang terpancar. Kata-kata Arini bagai palu godam yang menghantam kepala Arya dan Ibu Tina. Wajah Ibu Tina memucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ia terlihat seperti baru saja melihat neraka di siang bolong, atau setidaknya, semua mimpi buruknya menjadi kenyataan. Arya terhuyung mundur selangkah, matanya melebar tak percaya, mencoba mencerna fakta bahwa Risa, istrinya yang selama ini ia anggap tak berdaya, tidak punya pendidikan, dan tak punya apa-apa, kini adalah bagian dari jajaran direksi, bahkan calon direktur operasional di perusahaan yang selama ini ia banggakan. Perusahaan yang ia klaim sebagai miliknya, padahal itu milik Ibu Risa, orang yang selama ini ia biarkan dihina. Rasa malu dan penyesalan mulai merayapi benaknya. Beberapa karyawan berbisik-bisik, namun sebagian besar menatap Risa dengan tatapan hormat, rasa ingin tahu, dan sedikit kekaguman. Mereka tahu siapa Arini Sudibyo yang legendaris itu. Mereka juga tahu Risa adalah menantu Arya. Tetapi mereka tidak pernah tahu hubungan mereka begitu dalam, apalagi sampai menjadi pewaris dan menduduki posisi sepenting itu. Suasana di koridor berubah total, dari hening menjadi bisikan-bisikan takjub. Arini kemudian mengalihkan perhatiannya dari Arya dan Ibu Tina, seolah mereka tak lagi penting. Desi, panggilnya, tolong atur rapat direksi dan semua kepala departemen dalam 1 jam ke depan di ruang rapat utama. Pastikan semua jadwal dikosongkan. Ada beberapa pengumuman penting yang harus saya sampaikan, dan juga pengenalan resmi posisi baru Nona Risa. Baik, Bu Arini, jawab Desi sigap, lalu buru-buru menghubungi staf lain melalui headsetnya, mengkoordinasikan perintah CEO-nya dengan efisien. Sebelum beranjak, Arini menoleh ke arah Ibu Tina dan Arya lagi, senyum sinis tersungging di bibirnya, senyum yang dulunya hanya sekilas, kini terang-terangan terlihat. Arya, Ibu Tina, pastikan kalian hadir. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat menarik, saya jamin. Tanpa menunggu balasan dari dua sosok yang kini tampak tak berdaya itu, Arini berbalik dan berjalan menuju ruang CEO, yang terletak di ujung koridor, sebuah ruangan paling besar dan prestisius di lantai itu. Risa mengikutinya, langkahnya ringan, namun sebelum masuk, ia menoleh ke belakang, menatap Arya dan Ibu Tina sekali lagi. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang dulunya penuh kesedihan dan kepedihan, kini digantikan dengan kepuasan yang mendalam, sebuah kemenangan yang terasa begitu manis. Kali ini, mereka tidak bisa lagi meremehkannya. Mereka terjebak dalam sarang singa yang sebenarnya, dan singa itu adalah ibunya, serta dirinya sendiri. Kemenangan pertama terasa begitu memuaskan. Ruang rapat utama PT Mahardika Jaya yang mewah dan modern terasa dingin menusuk, meskipun pendingin ruangan tidak disetel terlalu rendah. Suasana di dalam ruangan mencerminkan ketegangan yang menggantung di udara. Meja oval panjang dari kayu mahoni mengilap didominasi oleh kursi besar di bagian kepala. Tempat Arini Sudibyo kini duduk dengan tenang, punggungnya tegak, memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan, seolah kursi itu memang diciptakan untuknya. Di samping kanannya, Risa duduk tegak, laptopnya terbuka, jari-jarinya siap di atas keyboard,
mencatat setiap detail dengan penuh konsentrasi. Ia mengenakan senyum tipis yang penuh arti, senyum yang dulunya menyimpan kepedihan, kini dihiasi dengan secercah kepuasan. Di samping kiri Arini, Desi duduk dengan tablet di tangannya, siap sedia, matanya fokus pada Arini, menunggu setiap perintah. Satu persatu, para kepala departemen dan direksi senior memasuki ruangan, membawa serta aura formalitas. Mereka semua menyapa Arini dengan hormat, bahkan ada yang membungkuk sedikit, sesekali melirik ke arah Risa dengan tatapan penasaran. Bisikan-bisikan pelan terdengar, menebak-nebak siapa wanita muda yang duduk di samping sang CEO. Hingga akhirnya, Arya dan Ibu Tina masuk. Wajah mereka masih terlihat pucat pasi, terutama Ibu Tina yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan kantung mata yang menghitam dan garis-garis kerutan yang semakin dalam. Mereka berdua berjalan dengan langkah gontai, seolah setiap langkah mereka membawa beban berat, menuju kursi mereka, yang kebetulan berada tidak jauh dari posisi Risa. Arya duduk di seberang Risa, sementara Ibu Tina duduk di sebelahnya. Keduanya menghindari tatapan mata Arini dan Risa, pandangan mereka terpaku pada permukaan meja yang mengilap, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Arini membuka rapat dengan senyum tipis, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat darurat ini. Suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang mengisi seluruh ruangan. Seperti yang sudah saya umumkan tadi pagi di lobi, mulai hari ini saya akan kembali aktif memimpin perusahaan secara penuh sebagai CEO. Saya akan mengawasi langsung setiap operasional dan strategi perusahaan. Para direksi dan kepala departemen mengangguk, beberapa berbisik pelan, namun tidak ada yang berani menyela atau menunjukkan ketidaksetujuan. Arya dan Ibu Tina hanya menunduk semakin dalam, seolah ada magnet kuat yang menarik kepala mereka ke bawah, berusaha menyembunyikan diri dari tatapan Arini. Dan saya juga ingin mengumumkan penunjukan posisi baru yang sangat strategis dalam struktur organisasi kita. Lanjut Arini, suaranya sedikit mengeras, matanya kini tertuju langsung pada Ibu Tina dan Arya, seolah sengaja ingin melihat reaksi mereka. Mulai hari ini, Nona Risa Arini akan secara resmi menjabat sebagai asisten pribadi CEO dan juga akan menjalani pelatihan intensif untuk segera menduduki posisi sebagai Direktur Operasional PT Mahardika Jaya. Wajah Ibu Tina semakin memucat, jika itu mungkin. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, seolah berusaha menahan ledakan emosi atau teriakan frustrasi. Tangannya mengepal erat di bawah meja. Arya melirik Risa dengan mata melebar, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, seolah Risa adalah pantulan cermin yang membuatnya malu. Terlihat jelas ada rasa malu, tak percaya, dan sedikit kemarahan yang tersimpan di wajahnya. Beberapa direksi lain saling pandang, tampak terkejut namun tak berani berkomentar. Ini adalah pengangkatan posisi yang sangat tinggi dan mendadak untuk seseorang yang baru masuk ke dalam jajaran manajemen puncak. Saya tahu keputusan ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Arini melanjutkan, suaranya kini lebih tegas dan jelas, seolah sengaja ditujukan kepada Arya dan Ibu Tina yang terus menunduk. Nona Risa mungkin masih baru di jajaran eksekutif, namun ia memiliki kapabilitas dan potensi yang sangat besar. Beliau adalah lulusan terbaik dengan nilai sempurna di bidang manajemen bisnis dari universitas ternama, dan memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap operasional perusahaan ini, bahkan melebihi beberapa karyawan lama sekalipun, karena ia telah secara diam-diam mempelajari setiap seluk-beluknya. Arini berhenti sejenak, tatapannya menyapu seluruh ruangan, memastikan semua orang mendengar pesannya. Dan yang terpenting, beliau adalah orang kepercayaan penuh saya, yang saya tunjuk langsung untuk membantu membawa perusahaan ini ke tingkat berikutnya. Arya dan Ibu Tina semakin gelisah di tempat duduk mereka. Pujian Arini terhadap Risa, ditambah penekanan pada kapabilitas, pemahaman, dan lulusan terbaik, yang secara implisit menyindir mereka yang sering meremehkan Risa, terasa seperti cambuk yang menghantam harga diri mereka. Mereka tahu benar, mereka sering meremehkan kecerdasan Risa, menganggapnya hanya lulusan biasa yang beruntung mendapatkan Arya. Baiklah, kita akan langsung membahas beberapa agenda penting yang tidak bisa ditunda. Arini beralih ke agenda utama rapat. Ia menekan tombol pada remote di tangannya, dan sebuah proyeksi data mulai muncul di layar lebar di dinding. Itu adalah data kinerja perusahaan yang mengejutkan,
menunjukkan adanya ketidakberesan dan anomali dalam beberapa laporan keuangan dan proyek yang ditangani. Arini menyebutkan angka-angka kerugian yang signifikan pada proyek-proyek tertentu yang seharusnya menghasilkan keuntungan besar. Terutama pada proyek perumahan, Green Valley Residence, dan City View Tower, kata Arini. Matanya menatap tajam langsung ke arah Ibu Tina, sang manajer keuangan. Sorot mata Arini mengunci Ibu Tina, seolah menginterogasinya. Laporan yang saya terima menunjukkan profitabilitas yang sangat rendah, bahkan kerugian. Padahal potensi pasarnya sangat besar dan kita sudah menginvestasikan dana yang tidak sedikit. Saya ingin penjelasan rinci mengenai hal ini, Ibu Tina. Sepertinya ada beberapa ketidaksesuaian angka di sini. Ibu Tina tersentak. Badannya sedikit melompat. Wajahnya kini benar-benar merah padam, bukan lagi pucat. Ia mulai gagap, bibirnya bergetar, mencari-cari kata. Itu karena biaya operasional yang sangat tinggi, Bu Arini. Dan juga, fluktuasi pasar yang tidak bisa diprediksi, harga material yang naik tiba-tiba. Biaya operasional tinggi? Fluktuasi pasar. Arini menyeringai dingin. Tawa sinis tanpa suara. Data yang saya miliki tidak menunjukkan demikian, Ibu Tina. Justru ada indikasi penggelembungan dana dan anggaran yang tidak wajar, bahkan beberapa transaksi mencurigakan yang tidak tercatat dengan semestinya. Saya juga menemukan beberapa pengeluaran ganda untuk vendor yang sama. Arini menekan tombol lagi, dan grafik-grafik data yang rumit, lengkap dengan angka-angka merah yang mencolok, muncul di layar, membantah setiap argumen Ibu Tina. Ruangan mendadak hening total. Semua mata tertuju pada Ibu Tina, yang kini tampak seperti ikan kehabisan napas, terperangkap dalam jaring. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Arya di sampingnya juga ikut menunduk, takut akan imbasnya, sadar bahwa mereka kini berada di ujung tanduk. Risa hanya mengamati, melihat wajah Arya dan Ibu Tina yang memucat, berganti merah karena malu, lalu kembali pucat karena takut. Permainan ini baru saja dimulai, dan Arini, sang bos besar, sedang menunjukkan taringnya, satu persatu, dengan sangat perlahan dan menyakitkan. Rapat darurat itu berakhir dengan suasana tegang yang mencekik, meninggalkan jejak ketidaknyamanan di setiap sudut ruang rapat. Ibu Tina, dengan wajah kusut masai dan napas terengah-engah, segera berdiri dan keluar dari ruangan dengan langkah tergesa, hampir berlari, tanpa berani menatap siapapun. Ia seperti tikus yang baru saja terpojok. Arya mengikutinya, berusaha menyamai langkah ibunya, sesekali melirik Risa dengan tatapan penuh tanda tanya, kebingungan, dan sedikit rasa bersalah, seolah ingin mencari tahu seberapa banyak Risa tahu dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun, Risa hanya membalasnya dengan senyum tipis yang dingin dan tak terbaca. Senyum yang dulunya menghiasi wajah yang sedih, kini penuh dengan keyakinan, membuat Arya semakin gelisah dan ketakutan. Sejak hari itu, Arini dan Risa mulai bekerja secara maraton. Seperti dua jenderal yang sedang merencanakan strategi perang. Arini mengambil alih kendali penuh perusahaan, memegang setiap keputusan penting, dan tidak lagi mengandalkan laporan mentah dari Arya maupun Ibu Tina. Setiap dokumen yang masuk, setiap proposal yang diajukan, harus melalui persetujuan langsung darinya. Sementara itu, Risa, di bawah bimbingan langsung Arini, dengan cepat mempelajari seluk-beluk perusahaan. Dengan latar belakang pendidikannya yang cemerlang di bidang manajemen bisnis, otaknya yang cerdas, dan daya analisisnya yang tajam, Risa menyerap informasi seperti spons yang haus air. Ia mulai mengaudit setiap departemen satu persatu, dengan fokus utama pada departemen keuangan dan pemasaran yang selama ini dipimpin oleh Ibu Tina dan Arya. Kita harus menemukan bukti kuat, Nak, kata Arini suatu sore di ruang kerjanya yang luas, saat mereka berdua sedang memeriksa tumpukan dokumen proyek yang tingginya menggunung. Arini mengenakan kacamatanya, meneliti angka-angka dengan cermat. Mereka pasti tidak bekerja sendiri. Penggelembungan dana sebesar ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang. Pasti ada jaringan yang lebih besar. Risa mengangguk, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk layar tablet yang menampilkan grafik-grafik keuangan. Aku sudah mencurigai beberapa vendor yang sering mereka gunakan, Bu. Namanya sering muncul di proyek-proyek besar. Pembayaran kepada mereka selalu melebihi estimasi awal yang wajar, dan ada beberapa nama perusahaan yang berulang muncul dengan nominal transaksi sangat besar,
bahkan untuk pekerjaan yang seharusnya kecil. Dengan akses penuh ke sistem perusahaan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Arini, Risa mulai menggali lebih dalam, jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan Arya dan Ibu Tina. Ia memeriksa setiap transaksi, setiap info C, setiap detail kontrak, membandingkan anggaran dengan realisasi, dan menganalisis setiap detail data keuangan. Tangannya cekatan mengoperasikan komputer, matanya jeli menemukan setiap anomali dan kejanggalan, bahkan yang terkecil sekalipun. Ia bekerja tanpa lelah, seringkali pulang paling akhir dari kantor, bahkan terkadang menginap, didampingi oleh Desi yang sangat membantu dalam mengumpulkan informasi dan memverifikasi data. Tim audit internal perusahaan yang kini juga loyal kepada Arini, membantu Risa dalam penyelidikan ini, bergerak secara senyap dan efisien. Suatu malam, saat Risa sedang memeriksa data transfer bank secara digital, ia menemukan pola mencurigakan yang berulang. Ada serangkaian transfer dana dalam jumlah besar, mencapai miliaran rupiah, ke rekening pribadi atas nama seseorang yang tak asing lagi di telinga mereka, Herman Wijaya, salah satu direktur proyek senior yang sangat dihormati di perusahaan, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang jujur dan berintegritas tinggi. Yang lebih mengejutkan, Herman Wijaya juga merupakan rekan kerja dekat Ibu Tina, sering terlihat makan siang bersama dan terlibat dalam proyek yang sama. Transfer ini dilakukan secara berkala, selalu terjadi tepat setelah pembayaran proyek-proyek besar yang dikelola dan disetujui oleh Ibu Tina dan Arya. "Bu, lihat ini," kata Risa. Suaranya sedikit tercekat karena terkejut, menunjukkan layar laptopnya pada Arini. Transfer ke rekening Bapak Herman Wijaya. Jumlahnya sangat signifikan, dan ini jelas bukan gaji atau bonus. Ini seperti komisi tersembunyi, atau mungkin uang suap. Arini menyipitkan mata, meneliti data di layar laptop Risa dengan saksama. Sebuah seringai dingin muncul di bibirnya. "Herman Wijaya? Aku sudah menduga ada pemain lain di balik ini. Dia selalu terlihat polos dan tak berdosa di depan, tapi dia adalah rubah berbulu domba yang sangat licik." Raut wajah Arini mengeras, menunjukkan ekspresi tekad yang kuat. "Ini adalah bukti kunci yang kita butuhkan, Nak." Jaring kita mulai terpasang. Investigasi tidak berhenti di situ. Dengan petunjuk baru ini, Risa kemudian mencari tahu lebih jauh tentang aset-aset dan gaya hidup Herman Wijaya. Dengan bantuan tim legal perusahaan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Arini dan bekerja dengan sangat loyal, mereka menemukan bahwa Herman memiliki beberapa properti mewah, villa di puncak, apartemen di pusat kota, dan mobil-mobil sport, serta investasi lain yang sama sekali tidak sesuai dengan profil gajinya sebagai direktur proyek. Beberapa properti mewah itu bahkan terdaftar atas nama kerabat jauh atau perusahaan cangkang yang baru dibentuk, sebuah taktik umum untuk menyembunyikan aset. Sementara Risa dan Arini sibuk mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, Ibu Tina dan Arya mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap langkah mereka di kantor diawasi, setiap email yang mereka kirim, setiap percakapan telepon, terasa seperti diawasi. Rapat-rapat yang dipimpin Arini kini selalu menuntut laporan yang lebih transparan dan detail, dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuat mereka kesulitan menjawab. Bahkan, Ibu Tina beberapa kali terlihat panik saat Arini secara mendadak meminta laporan keuangan mendetail yang ia tahu telah ia manipulasi dan sembunyikan. Arya, yang biasanya santai dan sering bercanda di kantor, kini sering terlihat murung, gelisah, dan sering bolak-balik ke toilet, seperti cacing kepanasan. Mereka mencoba mencari celah untuk kembali memanipulasi data atau menyembunyikan jejak. Namun kini semua pintu tertutup rapat, dan setiap data yang masuk ke sistem akan langsung dianalisis oleh Risa. Suatu hari, Ibu Tina, yang merasa terpojok dan putus asa, mencoba mendekati Risa di pantry kantor, saat Risa sedang mengambil air. Wajah Ibu Tina tampak lelah dan penuh keputusasaan. "Risa, Nak, Ibu. Ibu tahu ibu kemarin keterlaluan. Maafkan ibu, Nak. Tapi tolonglah, sayang. Ibu Tina kan ibumu juga, ibu mertuamu. Jangan terlalu keras begini. Kita kan keluarga, Nak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Suaranya terdengar memelas, sangat berbeda dari nada angkuh yang biasa ia gunakan. Risa menatap Ibu Tina dengan tatapan dingin dan tak berkedip, tanpa sedikit pun belas kasihan di matanya. "Saya bekerja secara profesional, Ibu Tina. Dan di kantor ini,
Saya hanya mengenal Bu Arini sebagai atasan dan Bu Desi sebagai rekan kerja. Keluarga kita ada di rumah, bukan di sini. Dan kalau soal kemarin, Anda sudah menunjukkan sendiri bagaimana Anda memperlakukan keluarga. Saya tidak akan melupakannya. Risa berbalik, meninggalkan Ibu Tina yang terdiam membeku, menyadari betapa jauhnya Risa sekarang dari menantu penurut dan polos yang dulu ia kenal. Tangan dingin Risa, yang dulunya penuh kehangatan dan simpati, kini menjadi instrumen yang tajam dan presisi dalam menjalankan misi balas dendam mereka. Setiap bukti yang ia temukan adalah paku yang akan memaku posisi Arya dan Ibu Tina di ujung jurang kehancuran. Berat, seolah setiap orang menahan napas. Isu tentang Arini Sudibyo yang kembali aktif memimpin dan Risa yang kini menjadi tangan kanannya menyebar dengan cepat, menciptakan desas-desus yang tak berkesudahan di kalangan karyawan. Arya dan Ibu Tina, yang dulunya adalah sosok yang dihormati dan ditakuti, kini terlihat seperti dua orang yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka mulai menjauhi Risa, bahkan tidak berani lagi berinteraksi dengannya, apalagi setelah insiden di pantry. 1 minggu setelah rapat darurat, Arini memanggil Arya dan Ibu Tina ke ruangannya. Ruangan CEO yang megah itu terasa semakin dingin bagi mereka berdua. Arini duduk di kursi kebesarannya, di sampingnya, Risa duduk di sofa, dengan ekspresi tenang namun sorot mata yang tajam, memegang sebuah map tebal di tangannya. Desi berdiri di sudut ruangan, siap mencatat. Silakan duduk, Arya, Ibu Tina, sapa Arini, suaranya datar, tanpa emosi. Arya dan Ibu Tina duduk di kursi di depan meja Arini, tubuh mereka tegang, terlihat jelas kegelisahan di wajah mereka. Mereka tahu ini bukan pertemuan biasa. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu kalian. Arini memulai, langsung ke intinya. Setelah melakukan audit menyeluruh selama seminggu terakhir, dan dengan bantuan Nona Risa serta tim audit internal kita, kami menemukan beberapa hal yang sangat serius. Arini menghela napas, menatap Ibu Tina dengan tatapan menusuk. Ibu Tina, sebagai manajer keuangan, Anda bertanggung jawab penuh atas penggelembungan dana pada proyek Green Valley Residence dan City View Tower. Kami memiliki bukti konkret transfer dana ke rekening vendor fiktif, pembelian material fiktif, dan indikasi penyelewengan dana perusahaan hingga miliaran rupiah. Semua bukti ini sudah sangat kuat. Ibu Tina tersentak, wajahnya langsung memucat pasi. Tidak, itu tidak benar, Bu Arini. Itu hanya salah paham. Saya tidak mungkin melakukan itu. Ia mencoba membela diri, namun suaranya bergetar. Jangan berbohong, Ibu Tina, kata Risa, suaranya tenang namun tajam. Ia meletakkan map tebal di atas meja, lalu membukanya, memperlihatkan tumpukan dokumen dan grafik data. Kami memiliki salinan rekening koran, bukti transfer, dan bahkan rekaman percakapan Anda dengan beberapa vendor yang membahas komisi tertentu. Mendengar kata rekaman percakapan, Ibu Tina langsung terdiam, matanya membelalak ketakutan. Ia menatap Arya dengan panik, mencari dukungan, namun Arya sendiri sudah membeku di kursinya. Dan Arini melanjutkan, kini menatap putranya Risa. Sebagai manajer pemasaran, Anda juga terlibat dalam skema ini. Ada bukti bahwa Anda menyetujui anggaran yang digelembungkan, menerima sejumlah fee dari beberapa proyek, dan bahkan ada transaksi mencurigakan dengan Herman Wijaya yang kami curigai sebagai perantara Anda. Arya mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kepanikan. Tidak, Bu Arini. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya mengikuti arahan Ibu Tina. Ia mencoba mengelak, melemparkan kesalahan pada ibunya. Oh, jadi sekarang saling lempar kesalahan. Arini menyeringai dingin. Itu tidak akan mengubah fakta. Bukti kami sudah sangat kuat. Anda berdua telah melakukan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Ini adalah tindak pidana yang bisa membawa kalian ke jalur hukum. Kata-kata tindak pidana dan jalur hukum membuat Ibu Tina dan Arya tersentak. Keduanya terdiam, ketakutan mulai menguasai mereka. Namun, Arini melanjutkan, suaranya melunak sedikit, namun masih tegas. Saya tidak ingin memperpanjang masalah ini di ranah hukum, demi nama baik perusahaan. Saya akan memberikan kalian sebuah pilihan.
Wajah Ibu Tina dan Arya sedikit mengangkat. Ada secercah harapan di mata mereka. Pilihan pertama, kata Arini. Saya akan melaporkan kalian ke pihak berwajib dengan semua bukti yang kami miliki. Kalian akan menghadapi tuntutan hukum atas penipuan dan penggelapan, yang bisa berakhir dengan hukuman penjara dan denda yang sangat besar. Arya dan Ibu Tina menelan ludah, wajah mereka kembali pucat. Atau pilihan kedua, Arini melanjutkan, matanya menatap tajam. Kalian mengundurkan diri dari perusahaan ini dengan hormat, segera setelah rapat ini. Semua tunjangan dan fasilitas perusahaan akan dicabut. Dan kalian, Ibu Tina, beserta Arya, harus mengosongkan apartemen dan melepaskan semua aset yang terkait dengan dana perusahaan ini. Tidak ada uang pesangon, tidak ada surat rekomendasi. Kalian akan keluar dari perusahaan ini tanpa sepeser pun dari kami. Dan tentu saja, tidak ada tuntutan hukum dari pihak kami. Tapi kalian harus berjanji untuk tidak pernah lagi mengganggu kehidupan kami, terutama Risa dan saya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ini adalah ultimatum. Pilihan sulit di antara dua nasib buruk. Bagi Ibu Tina dan Arya, kehilangan jabatan, kemewahan, dan bahkan tempat tinggal adalah pukulan telak. Namun, ancaman penjara jauh lebih menakutkan. Ibu Tina, yang biasanya angkuh, kini menunduk. Arya menatap Risa, matanya memohon. Risa hanya membalasnya dengan tatapan datar. Ia tidak merasakan kasihan sedikit pun. Ini adalah balasan atas semua yang mereka lakukan pada ibunya. Jadi, bagaimana keputusan kalian? Arini bertanya, menatap jam tangannya. Waktu kalian 10 menit. Ibu Tina dan Arya saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan kekalahan yang menyakitkan. Ini adalah pengusiran balik, bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati, yang ironisnya, berasal dari harta yang mereka curi dari pemilik aslinya. 10 menit berlalu seperti berabad-abad bagi Arya dan Ibu Tina. Ruangan rapat terasa semakin dingin, seolah membeku bersama dengan harapan mereka. Wajah Ibu Tina berkerut, air mata mulai menggenang di pelupuknya, memudarkan sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu melekat padanya. Arya menunduk, tak berani mengangkat kepala, rasa malu dan kekalahan menguasainya. Mereka berdua tahu, tidak ada jalan keluar. Bukti yang dimiliki Arini terlalu kuat, dan ancaman penjara adalah momok yang lebih mengerikan daripada kehilangan segalanya. Bagaimana keputusan kalian? Arini bertanya lagi, suaranya tenang, namun mengandung desakan. Ibu Tina akhirnya mengangkat kepala, menatap Arini dengan mata sembab. Kami terima pilihan kedua, Bu Arini. Suaranya nyaris tak terdengar. Serak. Kami akan mengundurkan diri. Arya mengangguk lemah, membenarkan pernyataan ibunya. Ya, Bu Arini. Kami akan mundur. Risa mengamati reaksi mereka. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Baiklah, kata Arini, mengangguk. Desi, siapkan surat pengunduran diri mereka. Pastikan semua klausul terkait pencabutan fasilitas dan larangan mengganggu kehidupan kami di masa depan tercantum jelas. Berikan batas waktu 2 jam untuk mengosongkan apartemen perusahaan dan menyerahkan semua aset yang terkait. Desi segera mengangguk, cekatan mengetik di tabletnya. Satu hal lagi, Arini menambahkan, menatap tajam pada Ibu Tina dan Arya. Mulai sekarang, kalian tidak lagi memiliki akses ke sistem perusahaan. Semua data kalian akan dihapus. Dan kalian tidak boleh memasuki area kantor ini lagi tanpa izin saya. Wajah Ibu Tina dan Arya semakin memucat. Mereka tahu, ini adalah akhir. Akhir dari kehidupan mewah, akhir dari status, dan akhir dari dominasi mereka. Mereka akan kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Dengan langkah gontai dan bahu terkulai, mereka bangkit dari kursi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka meninggalkan ruang rapat, menuju kantor mereka untuk membereskan barang-barang pribadi. Arini kemudian menoleh kepada Risa, senyum tipis terukir di bibirnya. Kerja bagus, nak. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya taring. Risa tersenyum tipis. Ini semua berkat ibu. Dan ini baru permulaan.
Beberapa jam kemudian, dari jendela ruang CEO, Risa melihat sebuah taksi biasa melaju menjauh dari lobi gedung. Di dalamnya, terlihat siluet Ibu Tina dan Arya, membawa beberapa koper kecil. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pengemudi pribadi, tidak ada status. Hanya dua orang yang kini telah kehilangan segalanya, kembali ke titik nol, mungkin bahkan lebih rendah dari itu. Risa merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Balas dendam ini memang pahit, namun juga terasa membebaskan. Ibunya kini tidak lagi harus menanggung penghinaan. Mereka telah mendapatkan keadilan. Bu, apa yang akan ibu lakukan? Selanjutnya, tanya Risa. Arini menatap putrinya, matanya memancarkan kelegaan dan harapan. Kita akan membangun kembali, nak, lebih kuat, lebih jujur. Perusahaan ini akan kita bersihkan dari segala kotoran. Dan kamu, Risa, kamu akan menjadi bagian penting dari masa depan Mahardika Jaya. Kamu akan belajar menjadi seorang pemimpin sejati. Risa mengangguk. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan Arini sebagai mentor dan ibunya, Risa siap menghadapi tantangan apapun. Ia tidak lagi hanya menantu yang teraniaya, atau putri dari seorang wanita yang diremehkan. Ia adalah pewaris, calon pemimpin, dan yang terpenting, ia adalah wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak pengunduran diri paksa Ibu Tina dan Arya. Suasana di kantor PT Mahardika Jaya berubah drastis. Ketegangan yang sebelumnya menyelimuti kini berganti dengan aura optimisme dan efisiensi. Di bawah kepemimpinan Arini, perusahaan bergerak cepat menuju pemulihan. Risa, dengan posisi barunya sebagai asisten pribadi CEO dan calon direktur operasional, menjadi pusat perhatian. Ia bekerja tanpa lelah, mendampingi Arini dalam setiap rapat, setiap keputusan, dan setiap investigasi internal yang masih berlanjut. Risa terbukti menjadi tangan kanan yang sangat cakap. Otaknya yang cerdas, ketelitiannya dalam menganalisis data, dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat membuat Arini terkesan. Ia dengan sigap mempelajari seluk-beluk industri properti, memahami alur bisnis, dan bahkan mulai memberikan masukan-masukan strategis yang brilian. Kita akan melakukan restrukturisasi besar-besaran, Risa, kata Arini suatu pagi, saat mereka berdua meninjau laporan keuangan. Kita harus membersihkan semua sampah yang ditinggalkan Ibu Tina dan Arya. Semua divisi harus transparan dan efisien. Kita akan menerapkan sistem audit internal yang lebih ketat, dan setiap proyek akan diawasi langsung oleh tim independen. Risa mengangguk. Aku setuju, Bu. Aku juga ingin mengusulkan program pelatihan ulang untuk semua karyawan, terutama di Departemen Keuangan dan Pemasaran. Kita butuh tim yang solid, jujur, dan inovatif. Arini tersenyum. Ide bagus. Kita akan adakan itu. Mulai dari level manajer hingga staf biasa, semuanya harus memahami visi dan misi baru kita. Proses restrukturisasi dimulai. Beberapa karyawan yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan dana, termasuk Herman Wijaya yang awalnya menjadi kunci, diberhentikan secara terhormat, namun tanpa kompensasi, dan diberikan peringatan keras agar tidak menyebarkan informasi negatif tentang perusahaan. Tim legal Arini memastikan semua langkah ini dilakukan sesuai prosedur hukum, tanpa celah sedikit pun. Arini juga mengganti beberapa vendor lama yang terindikasi terlibat dalam penggelembungan harga dengan vendor-vendor baru yang lebih transparan dan kredibel. Salah satu perubahan besar adalah transparansi. Arini memberlakukan kebijakan pintu terbuka, di mana setiap karyawan bisa melaporkan indikasi kecurangan tanpa takut retribusi. Ia juga mengadakan sesi pertemuan rutin dengan karyawan dari berbagai level, mendengarkan masukan dan keluhan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan loyal. Risa sendiri mulai mendapatkan rasa hormat dari para karyawan. Awalnya, beberapa orang mungkin meragukannya karena ia datang sebagai orang baru dengan posisi tinggi. Namun, etos kerjanya yang luar biasa, kecerdasannya yang terbukti, dan kepribadiannya yang ramah namun tegas, dengan cepat memenangkan hati mereka. Ia tidak segan turun langsung ke lapangan proyek, berdiskusi dengan para insinyur dan mandor, serta mempelajari detail konstruksi. Nona Risa benar-benar luar biasa,
bisik seorang staf marketing kepada temannya saat melihat Risa sedang menganalisis denah proyek baru. Dia detail sekali, Bu Arini tidak salah pilih. Risa seringkali teringat pada saat-saat ia masih menjadi menantu yang diremehkan, wanita yang dianggap tak berpendidikan oleh Ibu Tina. Kini, ia bukan hanya memiliki pendidikan formal yang diakui, tetapi juga pengalaman dan kekuatan nyata. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Ibu Tina dan Arya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kini, PT Mahardika Jaya perlahan bangkit dari keterpurukan. Proyek-proyek yang sebelumnya merugi kini menunjukkan tanda-tanda profitabilitas. Reputasi perusahaan yang sempat sedikit tercoreng akibat isu internal, mulai pulih dan bahkan bersinar lebih terang dari sebelumnya, dikenal sebagai perusahaan yang bersih dan berintegritas. Angin segar bertiup kencang, membawa harapan baru bagi Arini, Risa, dan seluruh karyawan yang loyal. Namun, Risa tahu, perjalanan masih panjang. Luka di hatinya mungkin telah sembuh, namun bekasnya akan selalu ada, mengingatkan dia tentang sebuah masa lalu yang pahit dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. 2 tahun telah berlalu sejak hari bersejarah itu. PT Mahardika Jaya kini berdiri kokoh, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Arini Sudibyo sebagai CEO dan Risa Arini sebagai direktur operasional yang efektif, perusahaan telah mencapai puncak kesuksesan yang belum pernah terbayangkan. Proyek-proyek baru yang inovatif bermunculan, reputasi perusahaan melesat tinggi sebagai pengembang properti terkemuka yang menjunjung integritas, dan omzet perusahaan meningkat berkali-kali lipat. Arini, dengan kebijaksanaannya, mulai perlahan menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada Risa, mempersiapkannya untuk mengambil alih kendali penuh di masa depan. Risa telah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Ia tak hanya cerdas dan cakap dalam bisnis, tetapi juga memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang diwarisi dari ibunya. Luka lama di hatinya telah sembuh sepenuhnya, digantikan oleh rasa syukur dan kebanggaan atas dirinya dan ibunya. Ia tahu, setiap penghinaan yang dulu ia terima telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berharga. Suatu sore, Arini dan Risa sedang menikmati teh di taman belakang mensyahan mereka yang asri. Matahari terbenam perlahan, mewarnai langit dengan jingga keemasan. "Kamu sudah sangat jauh, Nak," kata Arini, menatap Risa dengan penuh kasih sayang. "Ibu bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar menantu yang diremehkan." Risa tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Semua ini berkat ibu. Ibu adalah inspirasi terbesar Risa." Ibu menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya tentang uang atau status, tapi tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan integritas. Obrolan mereka terhenti ketika seorang pelayan memberitahukan ada tamu. Arini dan Risa beranjak menuju ruang tamu. Di sana, duduklah 2 sosok yang pernah menjadi bagian paling menyakitkan dari hidup mereka, Arya dan Ibu Tina. Keduanya terlihat sangat berbeda. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka kuyu, dan sorot mata mereka menunjukkan kepedihan serta penyesalan mendalam. Mereka telah kehilangan segalanya. Apartemen mereka disita, aset mereka habis untuk membayar kerugian, dan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan lain setelah Arini secara halus menyebarkan informasi tentang integritas mereka yang diragukan di kalangan industri. Mereka benar-benar jatuh. Arya dan Ibu Tina bangkit berdiri, menunduk dalam-dalam. "Arini, Risa." Ibu Tina memulai, suaranya parau, air mata menetes di pipinya yang keriput. Kami datang untuk meminta maaf. Kami tahu kesalahan kami sangat besar. Kami telah menghina dan meremehkan kalian. Kami sungguh menyesal." Arya mengangkat kepalanya sedikit, menatap Risa dengan mata penuh penyesalan. "Risa, aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku telah mengecewakanmu dan Ibu Arini. Aku tidak pantas mendapatkanmu. Aku minta maaf atas segalanya." Risa menatap mereka berdua. Tidak ada lagi amarah yang membakar di dadanya, hanya rasa hampa dan sedikit iba. Ia telah mendapatkan keadilan, dan melihat mereka dalam keadaan seperti ini adalah bentuk kemenangan yang sejati. Arini melangkah maju. "Kalian datang terlambat," katanya. Suaranya tenang namun tegas. "Permintaan maaf memang penting, namun ada konsekuensi dari setiap perbuatan.
Kalian sudah mendapatkan konsekuensi dari apa yang kalian tanam. Arini melirik ke arah Risa. Risa dan saya sudah memaafkan kalian, sebagai manusia. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, apalagi kembali ke keadaan semula. Batasan sudah jelas tercipta. Kami mengerti, Bu Arini, kata Arya, suaranya putus asa. Kami hanya ingin kalian tahu, kami benar-benar menyesal. Arini mengangguk. Baiklah, kalian sudah menyampaikan maksud kalian. Saya harap ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian berdua. Desi, yang berdiri di belakang Arini, melangkah maju. Mohon maaf, waktu kunjungan Bapak dan Ibu sudah habis. Silakan keluar. Arya dan Ibu Tina sekali lagi menunduk, lalu berbalik dan melangkah keluar dari mensyahan mewah itu, meninggalkan Risa dan Arini. Kali ini, tidak ada lagi kemewahan yang menunggu mereka di luar, hanya realitas pahit yang harus mereka hadapi. Risa dan Arini kembali duduk di taman, menyaksikan matahari terbenam. Sebuah beban besar telah terangkat. Mereka telah memaafkan, namun juga telah menunjukkan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Semua sudah selesai, Nak, kata Arini, tersenyum lembut. Kita sudah melewati badai ini. Sekarang saatnya untuk fokus pada kebahagiaan kita sendiri. Risa mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Ia tidak lagi mengejar dendam, karena kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan membangun kembali diri sendiri menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berarti. Kebahagiaan yang utuh telah mereka genggam, bukan dari kemewahan, melainkan dari integritas, cinta, dan kekuatan keluarga. Masa depan yang cerah terhampar luas di hadapan mereka, menunggu untuk ditulis dengan tangan mereka sendiri.